pertanyaannya dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Ya, Bu. Berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, terjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sekarang ikut absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Yang ikut absen menyebutkan warna kesukaannya ya. Iya. Iftia Eka, Biru. Tania Salvira, Merah. Faradatul Indriana, Hitam. kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak? Kita akan belajar petualangan manis di indra yang berapa. Kita akan mengenal kulit. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama akan menjadi detektif tekstur yang akan mengetahui apa aja sih tekstur itu. Ada halus, kasar, panas, dan dingin. Yang kedua, kalian akan mengetahui atau mengintip bagian di dalam kulit kita nanti ada apa aja. Yang ketiga, kita akan belajar menjadi pahlawan untuk menjaga kesehatan kulit kita. Ya, Bu. Nah, sekarang coba kalian raba meja kalian. Teksturnya gimana? Halus. Ya, yang atas harus, coba yang bawahnya gimana? Kasar. Terus, pernah nggak kalian megang bulu kucing? Pernah. Halus apa kasar? Halus. Setelah ini, kita akan menonton video pembelajaran. Disimak ya videonya. Kulit melapisi seluruh tubuh kita dari kepala ke kaki. Kulit sebagai hidung peraga. Kulit tangan kita bisa merasakan panas, dingin, halus, dan kasar permukaan benda. Coba sekarang Anda raba gelas dan di rumah. Kalian dapat merasakan halus. Dan sekarang coba meraba kulit salak. Kasar. Dan sekarang coba lagi meraba es batu. Kalian dapat merasakan dingin. Kalau api, Sampai
di sini ibu punya gambar dari lapisan kulit. Nah, kulit ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan atas, lapisan tengah yang ada ini biru otot, dan lapisan bawah. Lapisan atas dari kulit ini dinamakan epidermis. Epidermis itu yang ini, kulit kita yang kalian cubit. Nah, itu tuh lapisan atas atau epidermis. Nah, ini lapisan terluar yang melindungi kulit dalam kita supaya tidak rusak di dalamnya. Dia tidak gampang terkena penyakit. Lalu lapisan yang kedua ini yang ada otot-ototnya ini itu dinamakan dermis. Di sini terdapat kabel-kabel halus ini. Kabel-kabel halus ini namanya otot yang merangsang otot itu untuk merangsang kita, yang mengirimkan sinyal kepada otak kita. Kan tadi kalian bisa merasakan panas sama dingin meskipun kalian tutup mata kan? Ya, Bu. Nah, itu tuh yang merangsang ini otot yang mengirimkan sinyal ke otak kita supaya kita bisa tahu ini panas atau dingin. Lalu yang terakhir, lapisan yang paling bawah ini namanya hipodermis. Hipodermis ini lapisan yang berisi lemak. Ini isinya lemak dalam tubuh kita. Yang ini yang kata orang ini lemak. Ini lapisan kulit bawah kita. Nah, yang fungsi dari lemak itu sendiri yaitu untuk menghangatkan tubuh kita, untuk menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil. Biar kalau kedinginan kita nggak begitu kedinginan, kalau panas kita nggak begitu kepanasan. Nah, ini cara kerja kulit sebagai alarm dalam tubuh kita. Nah, maksudnya di sini kalau kalian pegang panci yang barusan diangkat dari kompor pasti panas kan? Iya. Kulit itu mengirimkan sinyal kalau seumpama itu panas, berarti kalian harus cepat melepaskannya supaya tangan kalian tidak terbakar. Di sini ibu punya sebuah kotak, namanya kotak misteri. Nanti ibu minta kalian untuk meraba satu-satu apa yang kalian rasakan di dalam kotak ini. Coba, kita mulai dari Mbak Farah, silakan diraba. Merem, tutup mata. Apa yang dirasakan? Halus, oke. Terima kasih Mbak Farah. Sekarang Mbak Tania, tutup mata. Apa yang dirasakan? Kasar dan halus, Bu. Asar dan halus, betul. Silakan Mbak Delia. Gimana apa yang dirasakan? Halus dan kasar. Halus dan kasar, betul semua. Terus ibu ada satu lagi. Ini, coba kalian pegang. Ini gimana rasanya? Dingin. Kalau yang ini? Hangat, betul. Coba ini Mbak Tania. Dingin. Hangat, Bu. Hangat. Kalau ini Mbak Delia coba. Dingin. Yang ini? Hangat. Nah, berarti itu tadi kita sudah memberikan contoh di mana kulit kita merangsang untuk merasakan. Kalian tadi merasakan Halus. apalagi Panas. dingin. Betul. Tepuk
Yang pertama ada lembar LKPD, dibuka lembar selanjutnya. Nah, di lembar selanjutnya ini ada kelompok sama nama anggota. Nanti dituliskan siapa ketuanya, siapa yang menulis, siapa yang jadi juru bicara sama anggotanya. Terus ini kelompok berapa? Nah, di lembar selanjutnya ini ada soal cerita. Di atas ini ada cerita, dibaca dulu ceritanya, lalu dikerjakan ya soal kelompoknya. Lalu selanjutnya ini ada beberapa benda yang harus kalian raba. Itu termasuk benda kasar, halus, panas, atau ini. Nanti kalau seumpama ya, tadi pegang meja tadi termasuk kasar apa halus? Kasar. Yang atas berarti dicetak nggak beri tanda cetak. Kalau bendanya kasar. Terus di lembar selanjutnya ini bisa dituliskan menu makanan yang membuat kulit kalian sehat apa saja, bisa juga digambarkan kalau kamu gambar. Selanjutnya lembar terakhir ini ada lembar pengecekan. Jadi setelah pengecekan tadi semua dicek lagi apakah semua sudah diselesaikan atau belum. Nanti kalau sudah diceritakan ya. Iya, Bu. Ada yang kesulitan enggak? Gimana, Bu? Ini tadi apa namanya? Batu. Batu itu kasar apa halus sih? Kasar. Kasar, berarti yang dicetak yang kasar. Mana yang kasar? Nih. Ya, itu yang dicetak. Nanti yang maju, kelompok yang cepat mengerjakan itu yang maju. Nanti itu kan di situ ada tulisan juru bicara, itu yang maju nanti buat mempresentasikan para media. Kayaknya udah pada lemes semua. Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Berdiri yuk, salam berdiri, salam berdiri. Tepuk semangat. Siapa yang kelompoknya udah selesai duluan? Saya. Ini yuk. Aku jadi bicaranya. Masuk ke panas. Betul apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, terima kasih. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Farah. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi tadi, apa sih yang paling menentukan dari kesehatan kulit kita? Lihat, Apakah hanya mandi atau ada faktor yang lain? ada faktor lain. Kalau ada faktor yang lain, faktor apa saja? Makan makanan yang sehat. Lalu, Baju harus bersih. Memakai topi saat keluar rumah. nah benar sekali. Pakai sunblock. Benar. Nah, dari pembelajaran hari ini kita kan sudah belajar mengenai rangsangan pada kulit, penyakit kulit, serta cara merawat Kulit. Nah, tadi kan Ibu Tania sudah memberikan LKPD. Nah, dalam LKPD-nya tadi ada permasalahan di kulit Bu Budi. Nah, permasalahan pada kulit di Budi tadi itu apa saja, anak? Budi selesai main langsung tidur, tidak mandi, terus dia jadi gatal-gatal. Nah, benar. Dari permasalahan yang terjadi pada Budi, menurut kalian apa saja sih solusi yang terbaik untuk menjaga kesehatan kulit kalian? Makan makanan bergizi. Lalu, Harusnya selesai main mandi dulu. ya mandi dulu. Sehari minimal berapa kali mandi? Satu minimal. Oke. Harusnya maksimal 2. Ya, seharusnya 2 kali sehari. Selanjutnya apa saja? Makan. Makan makanan yang sehat. Lalu, Lalu melindungi kulit kalau kepanasan memakai topi. pakai topi. Pakai sunblock. Ya, supaya tidak
baik. Nah, dari hasil pengerjaan KPD kelompok 1 tadi sangatlah kritis dalam pengerjaannya dalam menentukan penyebab masalah penyakit kulit. Dan untuk kelompok 2 sangatlah kompak karena sudah bereksperimen secara bersama-sama. Tepuk tangan untuk kedua. Selanjutnya kita akan melakukan tes bikin terlebih dahulu. Semuanya kalau berdiri ya. Iya. Kita akan melakukan tes bikin kepala, tangan, lutut. Ketika ibu bilang kepala, kalian harus pegang kepala. Ibu bilang tangan, kalian harus memegang tangan. Ketika ibu bilang lutut, kalian harus memegang lutut. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Kepala, lutut, tangan, lutut, kepala, tangan, kepala, lutut. Nah, selesai. Yeay. Selanjutnya karena kita sudah melaksanakan tes booking, kalian duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Delia. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Kalian akan bermain kuis. Nanti dijawab bersama-sama. Jika jawabannya A, kalian angkat 1 jari. Jika B berarti 2. Saat kamu sedang berjalan di taman dengan mata tertutup, kamu menyentuh batang pohon yang bergerigi dan tidak rata. Indra meraba mengirimkan sinyal ke otak bahwa batang pohon tersebut terasa. Apa Mbak Indri? Iya, jawabannya kita cek dulu. Apakah C? Benar! Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Yang kedua, bermain di bawah terik matahari tanpa memakai pelindung. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih setelah mandi. Yang keempat, sering membiarkan kulit kotor setelah bermain tanah. Manakah kegiatan yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit kita? 1 dan 3. Kita C ya. Apakah B? Ya! Budi merasa kulit punggungnya gatal dan kemerahan setelah seharian bermain bola dan tidak langsung mandi. Berdasarkan masalah tersebut, kemungkinan penyebab kulit Budi gatal adalah Kuman dan keringat yang menempel merusak kesehatan kulit. apakah B? Jika kamu ingin melindungi kulitmu dari bahaya sinar matahari saat pergi ke pantai, benda apa ya yang paling tepat untuk kamu gunakan? Memakai topi dan lotion pelindung matahari sunblock. Benar. Terakhir, Ibu menyarankan agar kita makan buah pepaya dan sayur bayam agar kulit kita tetap sehat. Mengapa sayur dan buah sangat penting bagi kulit kita? Apa ya? Apakah C? Apa Mbak Ardila? Benar. Nah, alasannya kenapa anak-anak kok kita harus makan buah dan sayur agar kulit kita tetap sehat? Karena buah dan sayur itu sangatlah bergizi. Benar. Karena itu baik untuk kulit kita.
Ibu mau kasih kalian PR. Nah, PR-nya anak-anak nanti silahkan kalian cari 3 benda di rumah yang menurut kalian paling kasar dan paling halus. Jadi 3 benda kasar, 3 benda halus. Nanti kalian catat di buku PR kalian, minggu depan dikumpulkan. Sudah dicatat, Bu. Sudah? Sudah. Terima kasih ya anak-anak untuk semangatnya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan murid kalian di rumah ya. Iya, Bu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, silakan Mbak Kira. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap bantu orang tua, jangan lupa beribadah, dan tetap jadi anak yang Amin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam menjelaskan. Wallahul muwaffiq.